Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Andi Kusuma dari kelas C, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Dengan diajukan makalah ini, yaitu untuk memenuhi tugas perkuliahan Bahasa Indonesia yang dibina oleh Bapak Wisman, SPD, MPD. A. Apa yang dimaksud dengan hakikat pidato? Pidato merupakan ujaran lisan yang disampaikan penutur kepada mitra tutur dalam situasi tertentu. Biasanya, pidato menggunakan bahasa formal karena bersifat resmi dan ditujukan kepada banyak orang. Gagasan yang disampaikan dalam pidato bertujuan untuk menyampaikan informasi tertentu dalam keterampilan berbicara, implikasi berbicara dalam konteks komunikasi pada dasarnya adalah hakikat berbicara yang meliputi berbicara merupakan ekspresi kreatif dan tingkah laku. Berbicara dan menyimak merupakan komunikasi yang sering dan konteks komunikasi dengan lawan berbicara. Berbicara adalah komunikasi resiprokal. Berbicara adalah wujud individu komunikasi. Berbicara adalah pancaran kepribadian dan tingkah laku intelektual. B. Apa saja metode dalam berpidato? Untuk menghasilkan pidato yang memukau, kita memerlukan metode dalam penyampaiannya. Metode dalam berpidato yang dapat diterapkan antara lain yaitu A. Impromptu atau spontan. Pidato dalam metode ini adalah pidato yang dilakukan tanpa persiapan atau dilakukan secara tiba-tiba. B. Kerangka atau extempore. Pidato dengan metode ini dicirikan dengan adanya konsep berupa poin-poin utama yang akan disampaikan. C. Menghafal. Metode pidato ini ditandai dengan hafalan. Setelah naskah ditulis, dihafal, lalu disampaikan. Pidato dengan metode ini banyak dilakukan oleh peserta lomba pidato, di mana mereka tidak boleh membawa naskah. C. Apa saja jenis-jenis dalam berpidato? 1. Informatif. Pidato informatif bertujuan memberikan laporan atau pengetahuan atau sesuatu yang menarik untuk pendengar. 2. Persuasif. Pidato persuasif berisi tentang usaha untuk mendorong, meyakinkan, dan mengajak audiens untuk melakukan suatu hal. 3. Argumentatif. Pidato argumentatif bertujuan ingin meyakinkan pendengar. 4. Deskriptif. Pidato deskriptif bertujuan ingin melukiskan atau menggambarkan suatu keadaan. 5. Rekreatif. Pidato rekreatif bertujuan untuk menghibur pendengar. 6. Edukatif. Berupaya menekan pada aspek-aspek pendidikan, misalnya tentang pentingnya hidup sehat, ber-KB, hidup rukun, atau umat beragama lain-lainnya. Entertain. Bertujuan memberikan penyegaran kepada audiens yang sifatnya lebih santai. 1. Impromptu. Pidato ini biasanya disampaikan pada acara resmi. 2. Manuskrip. Pidato ini biasanya menggunakan naskah. 3. Memoriter. Pidato jenis ini biasanya juga ditulis kemudian dalam penyampaian diingat ketika demi kata. Extemporan. Pidato ini yang dikatakan pidato paling baik. D. Apa saja etika dalam berpidato? Etika berpidato merujuk pada nilai-nilai kepatutan yang
perlu diperhatikan dan dijunjung tinggi ketika seorang berpidato. Etika berpidato merujuk pada nilai-nilai kepatutan yang perlu diperhatikan dan dijunjung tinggi ketika seorang berpidato. Nilai-nilai yang patut diperhatikan adalah: A. Tidak menyinggung perasaan orang lain. B. Upaya menghargai dan membangun optimisme pendengar. C. Sikap jujur dan terbuka. D. Rasa empati dan persahabatan. Selain itu pula ada etika berpidato menurut tempat berpidato, yaitu 1. Etika berpidato di tempat umum. 2. Etika berpidato di depan pejabat. 3. Etika berpidato di depan pemuka agama. 4. Etika berpidato di depan lawan jenis. 5. Etika berpidato di depan pemuda atau mahasiswa. 6. Etika berpidato di depan masyarakat desa. Sebelum memberikan pidato di depan umum, ada baiknya untuk melakukan persiapan berikut ini: menentukan maksud pidato, paham situasi dan latar belakang pendengar pidato secara umum, mengetahui lama waktu atau durasi pidato yang akan dibawakan, menyusun kata-kata yang mudah dipahami dan dimengerti, mengetahui jenis pidato dan tema acara, menyiapkan bahan-bahan dan perlengkapan pidato, dan yang terakhir melatih diri secara overall sebelum menyajikan pidato. Apa saja kriteria pidato yang baik? A. Isinya sesuai dengan kegiatan yang berlangsung. B. Isinya mengunggah dan bermanfaat bagi pendengar. C. Isinya tidak menimbulkan unsur sara. D. Isinya jelas. E. Isinya benar dan objektif. F. Bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh pendengar. G. Disampaikan secara santun, rendah hati, dan bersahabat. Bagaimana tata tertib dan etika berpidato? 1. Pembukaan biasanya mencakup salam kepada semua pihak yang diundang atau hadir dalam acara tersebut. Pembicaraan dapat membuka presentasi mereka dalam beberapa cara. 1. Perkenalkan diri Anda. 2. Mulailah dengan humor. 3. Mulailah dengan pengenalan umum. 2. Penyajian isi merupakan hasil gagasan pokok, dan penyajian isi perlu disempurnakan sesuai dengan waktu yang disediakan. 3. Diskusi. Bagaimana ini merupakan satu kesatuan dengan alasan untuk mendukung hal-hal yang dijelaskan pada bagian isi. Bagian ini biasanya berisi penjelasan, alasan, bukti pendukung, ilustrasi, gambaran, dan perbandingan grafik. 4. Penutup. Pidato berisi penegasan kembali gagasan pokok yang telah dipaparkan dalam sajian isi, harapan dan ucapan terima kasih atas partisipasi semua pihak dalam acara sedang berlangsung. A. Kesimpulan. Sebuah teks pidato yang baik harus memuat sebuah kesimpulan. B. Harapan. Dalam sebuah teks pidato, harapan-harapan dari orang yang berpidato pun sangat penting. 5. Salam penutup. Biasanya salam penutup ini dibarengi dengan ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan ditutup dengan salam penutup. G. Apa saja tata cara penulisan naskah pidato? 1. Mengumpulkan bahan. 2. Pidato ikhtisar. 3. Jelaskan isi pidato. 4. Struktur pidato. H.
Apa pengertian penyuntingan naskah pidato? Seperti halnya naskah, makalah, atau artikel, naskah pidato pun perlu disunting. Penyuntingan naskah merupakan proses, cara, atau perbuatan menyunting naskah. Orang yang disebut penyunting naskah berbeda dengan seorang editor yang ikut mencari naskah atau menghubungi calon pengarang atau penulis. Penyunting tidak ikut mencari naskah atau mempertimbangkan naskah. Melalui penyuntingan itu, naskah pidato itu diharapkan akan menjadi lebih sempurna. Apa yang disunting? Yang disunting adalah isi, bahasa, dan penalaran dalam naskah pidato. Isinya dicermati kembali, apakah telah sesuai dengan tujuan pidato, sesuai dengan calon pendengar, dan sesuai dengan kegiatan yang diselenggarakan. I. Aspek penyempurnaan naskah pidato. Penyempurnaan aspek bahasa dilakukan dengan mengganti kosakata yang lebih tepat dan menyempurnakan kalimat dengan memperbaiki struktur dan gagasannya. Sementara itu, penyempurnaan paragraf dilakukan dengan memperbaiki koherensi dan kohesi paragraf. Untuk itu, penambahan kalimat, penyempurnaan kalimat, atau penghilangan kalimat perlu dilakukan dalam penyempurnaan naskah pidato. J. Penyampaian pidato. Petunjuk untuk memulai pidato dimulai tidak asal-asalan. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai petunjuk dalam memulai pidato. Tips memulai pidato agar dapat terlihat lancar dan menarik. Yang pertama, yaitu memulai dengan tenang mungkin dan berpikir sesuatu yang positif. Ketika pikiran kita tenang dan positif, maka tidak akan terasa grogi, bahkan keringat dingin. Penyampaian gagasan akan terlebih sangat indah dan tepat. Selain itu, kita juga menjadi fokus dengan materi yang kita sampaikan. K. Apa itu vokal, tempo, dinamik, dan warna suara? Untuk mempermudah pemahaman pendengar, bahasa yang kita gunakan juga harus yang populer dan banyak diketahui oleh orang lain, agar tidak terjadi salah pemahaman antara pembicara dan pendengar. Pada saat berpidato, sudah seharusnya kita memberikan kesempatan kepada pendengar untuk merespon apa yang kita katakan, agar menghasilkan suasana yang tertata. Teknik kedua adalah suara harus jelas. Pembicara harus memiliki suara yang jelas, agar pendengar juga mampu menerima informasi yang disampaikan tanpa susah payah mendekatkan telinga mereka. Teknik yang ketiga adalah nada suara. Nada suara teratur dan baik, vokal dan intonasi pada hal ini sangat berpengaruh agar pembicara tidak bosan mendengar gagasan yang telah kita sampaikan. Sudah seharusnya kita dapat mengolah vokal dengan baik agar pidato disampaikan memiliki daya tarik sendiri. Dan teknik selanjutnya adalah selingi humor yang tepat suasana. L. Hakikat presentasi ilmiah. Tugas-tugas sekretaris dewasa ini semakin kompleks yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga informasi dan teknologi memegang peran penting dalam segala kegiatan perkembangan, dan teknologi juga menuntut kecakapan dalam pengolahan dan pengaksesan informasi, sehingga seorang sekretaris sebagai orang yang membantu pimpinan dalam melaksanakan pekerjaannya harus dapat membantu pimpinan dengan menyajikan informasi yang akurat, serta dapat menyajikan sesuatu dengan kebutuhan. Tugas keseharian sekretaris dalam hubungan dengan komunikasi. Tugas ini tampak dalam kegiatan rapat,
menerima perintah dari pimpinan, menerima tamu dan menjelaskan kebijaksanaan kantor kepada anak buah. Sekretaris harus juga dapat memenuhi segala kemampuan yang dibutuhkan pimpinan untuk membantu berbagai macam pekerjaan tersebut. M. Tata tertib dan etika presentasi ilmiah. Tata tertib dan etika penyampaian presentasi. 1. Hargai waktu. Menghargai waktu ini bisa dimulai dengan tidak datang terlambat dan sudah mempersiapkan segalanya. 2. Menjaga gerak tubuh. Mungkin ini sering kita tidak sadari. 3. Jangan membelakangi audiens. 4. Atur nada bicara. Gunakan bantuan visual. N. Penyiapan bahan presentasi. 1. Research the topic. Menguasai topik yang akan kita sampaikan adalah kunci utama dalam membuat bahan presentasi. 2. Use keyword. Gunakan kata kunci pada slide presentasi kita. C. Keep notes. Ini juga penting. Kita sudah menguasai materinya, kemudian kita menuliskan pada tampilan hanya keyword-nya saja untuk menghindari suatu hal, misal karena kita grogi atau karena diskusi sehingga terkadang topik yang kita bahas keluar dari topik yang seharusnya. Maka kita perlu membuat catatan garis besar dari yang akan kita sampaikan. Kesimpulan dari makalah yang saya buat berdasarkan jurnal yang saya baca, kita mampu mengetahui hakikat pidato, cara atau metode pidato, serta penyampaian pidato yang baik dan benar. Dalam makalah saya, kita juga dapat menjadi pembelajaran yang lengkap serta penggunaan bahasa-bahasa yang baik dan benar. Berdasarkan makalah dan jurnal yang saya baca, kita dapat mengetahui pidato yang berkualitas. Itu dapat dilihat berdasarkan topik yang dibawa semakin unik dan menarik, maka semakin antusias para pendengar. Berdasarkan makalah dan jurnal di atas, kita dapat mengetahui bahwa pada dasarnya menyampaikan pidato harus menarik mulai dari pembukaan sampai penutup. Hal ini akan memberikan kesan yang baik. Saran: kemampuan dalam berpidato atau berbicara di depan umum atau publik dapat membantu dalam mendapatkan jenjang karir yang baik di masa depan. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa kita hendaklah mulai melatih diri untuk dapat berpidato dengan baik dan benar, mengemukakan pendapat di depan umum. Baiklah, itu saja yang dapat Lutfi sampaikan. Lebih kurangnya Lutfi mohon maaf. Kepada Allah Lutfi mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.